Ini bukan satu perang yang biasa. Ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia ada satu perang yang pada hakikatnya bukan merebutkan kekuasaan, bukan merebutkan takhta, bukan merebutkan. Ini satu perang di bawah panji Islam. 80 tahun sebelum masyarakat Islam sudah ada sini dan sana, sudah ada orang Islam yang sudah paras Nabi dan berpakaian lengkap untuk perang Sabil. Ada kafir yang cepak rambutnya yang Belanda, dan ada kafir murtad yang orang pribumi yang sekutu dari Belanda. Terima kasih banyak ya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk membahas satu buku yang agak unik sekali. Pak Saleh bilang bahwa saya inspirator, tapi sebenarnya Pak Saleh sendiri yang pelopor, sebab sejak perang kemerdekaan, sejak zaman kolonial, ini setahu saya satu buku yang pertama yang didasarkan atas satu kajian yang sangat terperinci sekali dan sangat careful dari arsip militer Belanda. Ya, jadi ini satu buku yang didasarkan di atas penelitian yang luas sekali. Dan kalau kita menolak ke belakang ke Muhammad Yamin yang ditugaskan oleh penduduk militer Jepang untuk membuat satu buku untuk sekolah dasar dan SMP, atau Pak Sagimun atau Sukanto atau lain-lain, semua didasarkan di atas buku-buku yang sudah diterbit oleh Belanda dan sebenarnya dialihkan value judgments dan ya dibentukkan di dalam satu bentuk yang jauh memujikan yang tema nasionalis. Sebenarnya waktu Pak Saleh mulai dengan penelitian, buku saya belum selengkapnya terbit ya. Jadi dia sebenarnya kalau ada inspirasi dari ya artikel atau buku-buku yang seperti Pustaka AZ dan lain-lain. Jadi saya seperti orang Jawa ya sangat ya alon-alon watong kelakon ya, sebab sudah 40 tahun sebelum buku besar bisa diterbitkan, dan saya minta maaf ya begitu lama. Saya kira ini satu saat yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia dan pada bangsa Jawa pada khususnya. Ini bukan satu perang yang biasa. Ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia ada satu perang yang pada hakikatnya bukan merebutkan kekuasaan, bukan merebutkan takhta, bukan merebutkan seperti perang Gianti untuk membentukkan Mangkunegaran dan Jogja, atau perang hampir 100 tahun, 80 tahun yang mulai dengan Trunojoyo dan Mangkurat pertama dan akhir dengan perang Gianti. Ini satu perang di bawah panji Islam yang seperti tapal batas dari satu zaman modern di Indonesia. 80 tahun sebelum masyarakat Islam sudah ada sini dan sana, sudah ada orang Islam yang sudah paras Nabi dan berpakaian lengkap untuk perang Sabil. Ada kafir yang cepak rambutnya yang Belanda, dan ada kafir murtad yang orang pribumi yang sekutu dari Belanda. Jadi ini membuat satu pedoman, satu tapal batas yang sangat menentukan. Dan ini satu perang seperti disebutkan oleh Pak Jamhari, satu perang total ya. Itu bukan perang yang seperti kampanye militer. Ini termasuk isu dari ya existence, bagaimana orang Jawa bisa mempertahankan terhadap tsunami baru yang sudah dibuat di Eropa oleh revolusi industri dan revolusi politik dari akhir abad 18, revolusi Prancis, dan dampak dari itu. Ini satu respons, satu dari lubuk hati dalam
orang Jawa, ini satu respons kepada Belanda. Saya merasa orang Indonesia bukan yang paling punya satu nasib yang paling apes. Seumpamanya orang Rusia menjadi kolonial di sini atau orang Belgia mungkin lebih parah. Tapi untuk mendapat orang Belanda tidak satu untung ya. Bukan seperti orang Amerika di Filipina. Ya, orang Filipina bilang 300 tahun di Sunday School dan 50 tahun di Hollywood ya. Ini bukan 50 tahun di Hollywood di sini ya. Ini 300 tahun di bawah sepatu Lars dari Belanda. Dan orang Jawa bukan satu-satu pemberontak terhadap Belanda pada waktu itu, sebab sebenarnya orang Belgia harus berterima kasih kepada orang Jawa sebab berkat begitu goyang finans di negeri Belanda, begitu banyak pasukan yang harus dikirim ke sini, orang Belgia punya kesempatan untuk memberontak untuk memperoleh kemerdekaan tahun 1831. Dan latar belakang dari kepicikan Belanda dalam hal ekonomi, haus laba, dan semua isu-isu yang membuat latar belakang dari Perang Jawa juga terasa di Eropa, di bangsa Eropa. Jadi ini semacam sudut dari salah satu isu yang ada hubungan antara Eropa dan Nusantara pada waktu itu. Kalau kita lihat perang sendiri, ini melibatkan isu dari kebudayaan, isu dari bahasa. Diponegoro sangat menitikberatkan kepada pakai bahasa kromo Inggil, bukan bahasa Melayu yang dia anggap seperti bahasa petik hanya orang ya, tidak ada seorang raja di Nusantara yang mau mendengar bahasa Melayu yang begitu kasar yang dipakai. Ada isu dari pakaian, semacam fashion war, serban dan jubah menghadap kepada pelangkong dan sorjan, ya. Dan juga ada isu dari makanan dan isu dari ya bagaimana kalau kita minum teh dengan susu, artinya berkiblat Belanda, teh tanpa susu masih berkiblat pribumi ya. Dan saya teringat, saya punya teman baik yang pernah meninggalkan Oxford pada tahun 1936 sesudah bulan Maret untuk menolong keluarga di Vienna sesudah Anschluss dari Hitler yang menggabungkan Austria di dalam Reich ya. Dan dia bilang ini satu masyarakat yang terpisah, tidak bisa ke warteg di Vienna minum kopi, tidak bisa potong rambut kepada barber di Vienna, tidak bisa nonton opera tanpa ada orang yang di samping pro atau kontra. Tidak ada jalan pertengahan, atau kita mendukung Hitler atau kita anti Hitler. Dan saya kira mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Jawa pada waktu perang. Atau kita berpihak Belanda dengan satu sistem kapitalis, satu sistem kolonial baru seperti Danarejo, atau kita berpihak kepada pribumi. Dan pada waktu itu tidak ada via media, tidak bisa ada kompromi. Dan orang Belanda tahu itu, sebab Elaut adalah menteri jajaan dan marin, kelautan. Dia pernah bilang kepada de Kock bahwa tidak bisa ada semacam kompromi dengan Diponegoro. Tidak bisa seperti McGillivray atau seperti Lawan Pabst bilang, mungkin kita bisa membuat siasat seperti waktu di Perang Gianti dengan Mangkunegaran. Kita bisa memberi kepada Diponegoro satu wilayah di areal Gunung Kidul atau di areal Kulon Progo atau di Bagelen. Itu ditolak mentah oleh Elaut. Dia bilang bahwa
sebenarnya landasan dari perang itu, landasan yang kita menghadap dengan satu situasi yang betul-betul baru. Kalau kita membuat suatu kompromi dengan Diponegoro, landasan dan pegangan untuk Eropa di Nusantara akan musnah. Sebab Diponegoro berkelahi bukan untuk merebutkan kekuasaan, tapi berkelahi di atas nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi, ya seperti dia bilang, tugas saya adalah mangun luhuripun agami Islam, wontening tanah Jawa sedoyo. Jadi mengingatkan agama Islam, tapi bukan hanya dogma, tapi salah satu peradaban. Dan itu dua peradaban. Ini seperti Samuel Huntington bilang, itu clash of civilizations. Ini bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang diremehkan. Dan benteng Stelzel menjadi salah satu sifat dari perang total. Ini bukan perang yang separuh, tapi perang total. Jadi antara Banyumas, Kali Cincin-Guling, dan Ponorogo, Madiun, sampai ke areal dari Montenegoro Timur, ada 265 benteng yang dibangun. Ya? Jadi setiap sudut itu semacam siasat seperti orang Prancis buat untuk menaklukkan Brittany. Ya? Ini satu tempat di mana ada banyak di Vendée, ada banyak pemberontakan terhadap kerajaan, dan pada akhirnya pemerintah di Paris menjadi begitu kesal dengan situasi bahwa mereka membuat satu sistem benteng dan satu sistem jalan. Jadi ada grid pattern of roads. Jadi mereka di setiap sudut di area yang paling barat dari Prancis bisa langsung kirim pasukan. Dan ini sama di Jawa. Dan saya kira contoh dari Vendée dan satu jenderal yang sangat tersohor, Hoche, menjadi satu pedoman untuk di sini. Orang Belanda ditaklukkan oleh Prancis, dan Prancis menjadi salah satu guru bagi Belanda, bagaimana untuk bisa menumpaskan satu perang gerilya. Sesudah perang selesai, Diponegoro ditangkap secara pengkhianat di Magelang, dan dia dikirim pertama ke Manado, di mana dia menulis babat dalam 9 bulan. Saya 40 tahun di Diponegoro untuk 1.100 halaman, hanya 9 bulan. Tidak ada komputer, tidak ada perpustakaan, hanya ada 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Manado. Tapi dia bisa memperoleh satu naskah yang sudah diakui oleh PBB sebagai ingatan dunia. Ya, hebat sekali. Ya. Dan waktu Diponegoro sudah dipindahkan ke Fort Rotterdam, dia juga di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan, tapi dia punya satu kunjungan dari seorang aristokrat tinggi Belanda, anak sulung dari Raja Belanda, Willem II. Willem II adalah salah satu antara beberapa raja yang sangat Filistin yang punya selera untuk art, selera untuk satu kebudayaan yang lebih tinggi. Dia datang seorang 16 tahun menghadap dan bisa mengunjungi Diponegoro, dan dia menulis sepucuk surat kepada ayah, dan dia menulis di dalam dagbook surat kepada ayah hanya 1 halaman seperti ini. Dia dalam 1 halaman bisa mengkisahkan bagaimana buruknya dari sistem kolonial Belanda yang bisa memperoleh 75 miliar dolar untuk Belanda, tapi tidak ada sepeser pun yang dipakai di sini. Dan di dalam dagbook yang dia juga tunjukkan kepada ayah, dia menulis mengenai Diponegoro sendiri. Dan dia bilang, di atas sejarah ini, Perang Jawa dan keadaan di Magelang
ada semacam selimut. Kita tutup. Kita orang Belanda tidak mau tahu. Tapi saya akan membuka selimut untuk kamu, ayah yang paling tercinta di dunia. Di bawah selimut ini ada sesuatu yang menggembirakan bagi kami orang Belanda. Kita bisa menaklukkan Jawa, bisa memperoleh Pulau Jawa dengan semua kekayaan yang membuat bahwa kami orang Belanda bisa masuk ke dunia modern dengan lebih gampang, bisa menjadi satu negara yang sudah developed. Ya. Tapi dari sudut lain, saya merasa bahwa tindakan yang kita ambil di Magelang pada khususnya dan waktu mengakhiri perang ini yang begitu banyak menelan korban adalah satu aib di atas pamor kami orang Belanda. Sebab sesudah Magelang tidak akan ada orang petinggi lagi di Nusantara yang akan percaya lagi kepada kami. Lihatlah Imam Bonjol di Kampung Bonjol di Sumatera Barat. Dia menolak semua negosiasi dengan Belanda sebab dia bilang, seumpamanya saya menerima bujukan dari Belanda, saya akan ada nasib tepat seperti di Ponorogo. Lebih baik saya dibakar hidup di dalam Kampung Bonjol daripada percaya kepada Belanda. Ayah yang tercinta, yang paling baik di dunia. Saya akan ramal sesuatu. Saya merasa bahwa cara yang kita mengakhiri perang akan membuat satu malapetaka kepada kami. Sebab nanti kelak kita akan ada satu perang lagi yang begitu majemuk, begitu besar seperti kami baru mengalami dengan Perang Jawa. Dan dalam perang ini tidak akan ada via media, tidak akan jalan pertengahan. Atau kami, orang Belanda, akan menang telak terhadap pribumi. Atau pribumi akan menang telak kepada kami. Dan 112 tahun sesudah ini Diponegoro ditangkap, persis hampir pada hari 8 Maret, waktu dia masuk Magelang, Jepang menaklukkan Belanda di Bandung tanpa syarat. Dan sesudah ini, 4 tahun dari Perang Revolusi, tidak ada jalan pertengahan. Waktu Indonesia menjadi merdeka, tidak ada kooperasi, tidak ada semacam negosiasi seperti Inggris membuat dengan Nigeria atau dengan Ghana. Itu satu menang telak. Jadi ini satu perang yang sebenarnya bergaung sampai sekarang. Bukan satu perang yang 200 tahun. Sama untuk orang Indonesia, begitu penting. Seperti perang First World War untuk kami di Eropa. Ya, terima kasih.